Semuanya cukup. Jangan ada yang memulai kerusuhan lagi di sini. Raja. Tapi Pak Yudi dia ini sudah semena-mena sama rakyat kayak kita, Pak Raja. Benar itu. Masa dia asik-asik sama simpenannya tapi kerjaan dia nggak pernah benar. Kita ini udah kerja keras buat bayar pajak, tapi pajaknya malah buat orang yang nggak benar kayak dia. Kita ini udah susah banget dari dulu. Dan Pak Yudi ini nggak pernah buat kebijakan yang benar-benar ngebantu rakyatnya. Kebijakannya malah buat nguntungin dirinya sendiri. Naikin gaji, naikin tunjangan pemerintah, naikin tunjangan rumah. Apa kayak itu namanya? Dia tuh benar-benar nggak pernah peduli sama rakyatnya. Kita tuh udah capek sama dia, Pak Raja. Iya, saya tahu. Tapi kalau kalian ingin memberikan pendapat, bukan begini caranya. Ini salah. Apalagi sampai penjara. Terus ingin menghakimi mereka. Kasihan mereka. Ngapain kita harus kasihan sama orang-orang kayak gini? Benar, mereka aja gak kasihan sama kita. Yudi ini udah berkali-kali ngecewain kita sebagai rakyat. Kita udah kesel banget sama dia. Apalagi anaknya yang sok itu. Pengen banget aku tampar mukanya. Pokoknya kita itu cuma pengen keadilan, Pak. Dia aja gak pernah peduli sama rakyatnya. Jadi kita ngapain peduli sama masa depannya dia. Benar gak? Betul! 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 Semuanya, saya tahu amarah kalian itu sudah sangat luar biasa. Saya mengerti rasa kecewa kalian sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ingat, keadilan tidak lahir dari kerusuhan seperti ini, melainkan dari kebenaran. Dan kamu, Yudi, ingat, jabatan itu adalah amanah, Yudi. Bukan tempat kamu memperkaya diri kamu. Apalagi sampai kamu mencari simpanan. Kalau kamu mengkhianati jabatan yang sudah kamu dapatkan, kamu tidak hanya melukai rakyat, tapi kamu juga melukai bangsa ini. Dan untuk kalian semua, kalian boleh marah, kalian boleh kecewa, tapi jangan kotori tangan kalian dengan perbuatan yang sama. Kita membangun negeri ini dengan tidak membakar, tidak menjarah, apalagi sampai menumpahkan darah. Tapi kita membangun negeri ini dengan kita bersuara, dengan kita berdoa, dan dengan persatuan. Tapi Pak Raja, kita ini cuma lelah, Pak Raja, dengan pemerintah yang gak pernah peduli sama rakyatnya. Iya, Pak Raja, kita itu cuma pengen pemerintah ngerti tentang apa yang terjadi sama rakyatnya. Iya, saya tahu kalian lelah, tapi percayalah, kalau saya jadi pejabat nanti, saya berjanji akan menegakkan keadilan setinggi mungkin. Siapapun pejabat di sini yang bermain curang, yang bermain kotor, saya berjanji akan memberikan mereka ganjaran yang setimpal. Sekarang, kalian pulang dengan hati yang tenang. Jangan lagi ada api yang menyakiti sesama. Ingat, kalian itu bukan binatang buas. Jadi kalau kalian ingin menegakkan keadilan, tegakkan keadilan dengan cara yang terhormat. Benar kata Pak Raja. Kalau kita demo seperti ini, rusuh seperti ini, apa bedanya kita dengan binatang? Apa bedanya kita dengan pejabat sialan itu? Benar. Kami minta maaf ya Pak Raja, karena kami sudah kelewatan batas marahnya. Ya Pak, sebenarnya kami itu cuma pengen hidup sejahtera Pak. Pengen hidup nyaman. Tapi kami sadar, jalan yang kami ambil sekarang itu tidak membuat kami jauh lebih sejahtera, tapi malah menuju jalan yang menuju kehancuran. Maafin kami ya Pak Raja. Kalian tidak salah. Kalau kalian ingin hidup lebih sejahtera, tapi kalian salah jalan. Kalau kalian melaluinya dengan amarah, ingat, negeri ini tidak akan kokoh kalau kalian robohkan dengan tangan kalian sendiri. Baiklah Pak Raja,
Kalau begitu, kami akan pulang sekarang. Dan kami akan percaya dengan Pak Raja. Benar, Pak Raja adalah pejabat tertinggi selanjutnya di kota Jakawarna. Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Pak Raja harus menang di pemilihan pejabat tertinggi selanjutnya. Kota Jakawarna pasti bakal lebih sejahtera kalau dipimpin oleh Pak Raja. Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Makasih. Makasih. Apaan sih Raja itu? Kenapa dia cari perhatian di depan semua orang? Masa aja kamu Raja? Ya sudah semuanya. Kita sudahi saja demo kita hari ini. Tapi barang caranya gimana? Dikembaliin atau enggak? Ya enggak lah. Ngapain balikin? Benar. Lagian duitnya Pak Yudi itu dari pajak yang kita bayar kan? Jadi udah sepantasnya kita dapetin barang-barangnya dia. Udah, ayo kita bubar-bubar. Nggak usah dipeduli lagi nih si Pak Yudi. Wow, dasar pejabat sialan. Dasar pejabat gak guna. Setelah ini gak bakal ada lagi yang milik kamu. Jijik sekali kota ini pernah dipimpin sama orang kayak kamu. Nek pendemonya udah pergi, Nek. Akhirnya pendemonya pergi juga dari sini. Yes, aku kira aku bakal mati tadi. Yes, kenapa sih kita bisa didemo separah ini? Benar. Dan mana ini polisi? Kenapa nggak ada polisi yang bantuin kita dari tadi? Pokoknya kita harus tuntut polisinya itu. Bisa-bisanya kita nggak ada dibantuin sama polisi dari tadi. Pemirsa, saya baru saja mendapatkan informasi kalau para pendemo yang melakukan demo di depan rumah Pak Yudi Baskoro Naraka baru saja pergi meninggalkan lokasi. Mereka mau pergi setelah ditenangkan oleh Pak Raja Semesta. Ini adalah kejadian yang sangat langka sekali. Saya sangat jarang sekali melihat seseorang yang sangat baik seperti Pak Raja Semesta yang mau membantu lawannya yang sedang ditimpa musibah. Sekian berita hari ini, sampai jumpa di berita selanjutnya. Ya ampun Papa. Kalau aku jadi raja ya, gak bakal aku bantu tuh si Yudi itu. Iya, kalau saya, pasti saya akan diamin mereka sampai mereka dipukul habis-habisan sama rakyat. Raja emang kayak gitu. Dia gak pernah tega ngeliat orang itu disakitin. Ya ampun Papa. Padahal Yudi itu udah jahat banget loh sama kita. Tapi Papa masih bisa ngebantu mereka. Tapi setidaknya setelah ini Yudi bakal kalah mah. Dan Papa bakal jadi pemenangnya. Itu sudah pasti nak. Saat Papa terpilih jadi pejabat tertinggi nanti, Papa bakal mengusut semua kasus yang pernah dilakukan sama Yudi. Dan Papa pasti bakal ngebuat Yudi itu dimasukin ke penjara. Bener mah, itu adalah salah satu cita-cita keluarga kita. Yudi pokoknya harus menanggung semua perbuatannya dia. Dia bener-bener udah jahat banget sama semua orang. Putri, maaf ya nak. Mama gak bisa memberikan kamu adik. Padahal kamu pengen banget kan punya adik nak. Mama jangan ngomong kayak gitu ya ma. Ini bukan salah Mama, tapi ini salahnya si Yudi itu, Ma. Kalau bukan karena dia, pasti sebentar lagi kita bakal punya adik yang lucu banget. Mama yang sabar ya, Ma. Maafkan, Ma.